Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-47. Saya akan membaca ayat pertama hingga yang keempat, binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pasal 11 di dalam kitab Imamat ini berbicara tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Ada bermacam-macam di sana ya, ada unta, ada kelinci, ada peladuk, demikian juga ada babi hutan begitu ya, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kita mendaftarkannya itu banyak sekali. Jadi memang Tuhan memberikan peraturan-peraturan ini tentunya dengan maksud dan tujuan begitu ya. Artinya Tuhan pasti punya maksud, Tuhan pasti punya tujuan. Nah, pada saat itu memang ini menjadi sebuah peraturan yang Tuhan berikan. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru ya, dalam kitab Injil khususnya di zaman Tuhan Yesus, berbicara tentang haram atau tidak haram itu bukan berbicara tentang apa yang masuk begitu ya, melainkan apa yang keluar ya dari perkataan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita bisa petik ya dari makanan yang haram dan yang tidak haram begitu. Kalau saya menemukan begini, bagaimana kita lebih belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Nah, kira-kira dari masalah makanan begitu ya, kira-kira bisa nggak kita belajar taat? Belumlah kita misalnya sampai berkorban nyawa ya, pergi kemana begitu ya. Ini dari mulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu dari masalah makanan. Apakah kita dari pola makan makanan ini, kita mau nggak kita belajar taat, belajar melakukan apa yang Tuhan mau? Bukankah hidup kita demikian saudara, melakukan apa yang Tuhan mau? Memang kedengarannya mudah bagian ini, nggak makan ini, nggak makan itu ya, dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita orang tertentu, hal-hal demikian bukanlah hal yang mudah. Nah, bagaimana kita belajar untuk taat melakukannya? Walaupun saat ini ya, kita semua boleh dikata ya, kita semuanya bisa makan ya. Berbicara tentang haram dan tidak haram, itu bukan tentang apa yang masuk, tetapi tentang apa yang keluar. Nah, bagaimana kita bukan sekarang berbicara tentang apa yang kita makan, makanan kita bisa menguasai diri, tetapi juga termasuk dengan apa yang akan kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita. Apakah kita juga bisa mengontrolnya? Apakah kita juga bisa memikirkannya untuk itu boleh menjadi berkat? Nah, ini tantangan bagi kita hari ini. Berbicara tentang haram atau tidak haram bukan masalah tentang yang masuk sekali lagi, tapi tentang apa yang keluar. Bagaimana dengan apa yang keluar dari perkataan kita, dari mulut kita? Bisakah kita menjaganya? Bisakah kita melakukannya? Bisakah kita menghidupinya? Nah, kita diajar dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sangat sederhana. Apakah kita hari ini sudah menggunakan mulut kita dengan baik?
dalam kita berkata-kata, dalam kita memberi semangat mungkin, dalam kita memberi pujian mungkin, dan dalam hal yang lainnya. Bagaimana? Apakah kita dapat mengerjakan semua itu dengan baik? Nah, pelajaran yang didapat yaitu tadi saudara, kita mau belajar setia, taat dari hal-hal yang kecil. Dan saya percaya ketika hal-hal yang demikian kita mau taat, untuk hal yang lainnya kita juga bisa taat melakukannya, ya. Orang yang setia dalam perkara kecil, dia pasti setia juga di dalam perkara yang besar. Kalau orang bisa menguasai mulutnya, kalau orang bisa menguasai lidahnya, saya yakin percaya yang lainnya juga bisa dikuasai. Nah, kan begitu. Lidah itu memang kecil, saudara. Digambarkan seperti kemudi kapal, tetapi itu bisa memberi pengaruh yang luar biasa. Nah, mari beranjak dari makan yang haram dan yang tidak haram. Kita belajar tentang ketaatan, melakukan hal-hal yang kecil, karena itu memiliki dampak yang besar. Nah, hari ini kalau kita bicara tentang ketaatan, firman Tuhan hari ini saya nggak tahu berbicara apa kepada saudara. Tetapi apapun itu saudara, ketika engkau diingatkan dengan 1-2 firman Tuhan, mari kita belajar untuk melakukannya. Apakah kita diajak untuk mengasihi, yang tentunya bukan hanya sekedar orang yang mengasihi kita, karena tentunya jauh lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi bagaimana kita juga diajak untuk mengasihi, mungkin orang itu membenci kita, mungkin orang itu tidak suka dengan kita. Nah, mari saudara, kita menyatakan kasih itu. Mungkin kita diajak untuk mengampuni orang. Ya, kita ampuni mereka. Kan Tuhan mau ya, kita mengampuni. Mungkin dalam hal yang lain, mari saudara, kita boleh nyatakan ketaatan kita hari ini kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh memberkati kami. Ajar kami untuk tetap taat, setia, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk kami boleh taat melakukan firman Tuhan. Tetapi hari ini kami diingatkan untuk kami boleh belajar taat, setia, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Ajar kami taat melakukan firman-Mu, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk saudara-saudara kami juga yang bergumul di dalam ketaatan. Tuhan tolong kami semua. Berkati juga dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga. Ada hal-hal yang seringkali kami tidak taat mengerjakannya, bagian-bagian kami. Oh Tuhan, tolong kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya juga Tuhan tolong berkati. Juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar taat dari makanan yang haram dan yang tidak haram, dan kiranya Tuhan menolong memampukan setiap kita melakukannya. Shalom.